Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti yang kita tahu, Jujutsu Kaisen minggu ini libur, dimana chapter 232 baru akan keluar minggu depan sambil menunggu chapter 232 dirilis. Di sini Abdikos akan membuat video teori seperti apa 3 putaran kematian yang akan menentukan nasib akhir Gojo dan Sukuna. Yap, sesuai komentar editor di akhir chapter 231. Pertarungan Gojo dan Sukuna kemungkinan akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka, sehingga yang keluar sebagai pemenang akan mendapat julukan penyihir terkuat sepanjang masa. Baik Gojo dan Sukuna saat ini punya kondisi plus minus yang membuat mereka bisa kalah dan juga bisa menang. Berikut teori gambaran pertarungan mereka dari Abdikos. Yuk langsung aja kita check it bro. Pembahasan pertama, adaptasi pertama Roda Mahoraga untuk Unlimited Void. Saat chapter 230 mengatakan kalau adaptasi Roda Mahoraga mengambil referensi dari pertarungan Sukuna versus Yorozu sebelumnya. Abdikos kembali membaca chapter pertarungan Yorozu versus Sukuna, dan ya benar sekali kalau Roda Mahoraga memang mutlak mengadaptasi semua teknik construction Yorozu. Maksudnya mutlak di sini adalah Roda Mahoraga terus mengadaptasi semua teknik selama pertarungan. Tanpa jeda roda tersebut harus menghitam dalam kurung tidak aktif. Hal ini kemungkinan besar karena Yorozu bukan di level Sukuna. Jadi Sukuna tidak perlu menonaktifkan Roda Mahoraga, cukup menerima semua serangan Yorozu sampai tuntas. Setelah semuanya selesai diadaptasi, barulah Sukuna memberikan serangan pamungkas, yaitu pedang Taima Mahoraga. Yap, itu kalau yang dihadapi Sukuna adalah Yorozu. Tapi karena yang dihadapi Sukuna di sini adalah Gojo dengan teknik limitlessnya yang luar biasa rumit, maka Sukuna butuh setidaknya 4-5 kali adaptasi, dimana teknik Domain Expansion Unlimited Void sudah berhasil diadaptasi Sukuna. Cara mengadaptasinya juga tidak semudah layaknya teknik Construction Yorozu, karena Sukuna butuh membuat jiwa Megumi beradaptasi dengan Unlimited Void, dan Sukuna mengambil resiko terkena domain tersebut selama hampir 10 detik. Yap, ini jelas situasi yang sangat berbahaya dan penuh resiko. Tapi setelah domain Unlimited Void berhasil diadaptasi Roda Mahoraga, maka Gojo sudah tidak bisa menggunakan Unlimited Void lagi, kecuali dengan sengaja ingin membunuh Sukuna dan Mahoraga sekaligus dengan teknik instant kill. Ingat ya, sekaligus dan harus dengan sangat cepat, karena kalau Sukuna berhasil bereaksi kembali dengan Unlimited Void Gojo sementara Mahoraga telah mengadaptasi, maka yang terjadi sama seperti di chapter 230, namun tanpa embel-embel Sukuna terkena rusak otak akibat Unlimited Void. Yap, akibatnya Gojo sendirilah yang akan dibantai karena otaknya masih rusak setelah mengambil resiko mengeluarkan Domain Expansion sekali lagi. Pembahasan kedua, adaptasi Roda Mahoraga kedua untuk Red dan Blue dalam kurung teori. Chapter 231 menunjukkan bagaimana Gojo dengan brutal menghajar Sukuna. Saat spoiler ini muncul, banyak fans Gojo yang berkomentar dan sangat bangga terhadap aksi Gojo ini. Tapi setelah full chapternya dirilis, kita jadi mengetahui kalau aksi Gojo yang menghajar Sukuna secara brutal ini sebenarnya adalah aksi yang sangat salah untuk Gojo, karena disinilah Sukuna mulai mengadaptasi sebagian teknik limitless Gojo yang kalau boleh Abdikos teorikan, teknik tersebut adalah Red dan Blue. Yap, walaupun kita tidak melihat efek Gojo menggunakan Red dan Blue di sini, tapi karena dijelaskan oleh Kusakabe kalau tinju Gojo itu mengandung teknik Blue yang menyedot. Dan ya, 10 tahun yang lalu Gojo sudah bisa merubah kapan menggunakan Blue dan kapan menggunakan Red dengan sangat mudah. Jadi Abdikos yakin saat Gojo menghajar Sukuna di sini, dia menggunakan kedua teknik tersebut, mengingat betapa mudahnya Gojo beralih dari Blue ke Red. Yap, karena Blue dan Red sudah diadaptasi, maka di pertempuran berikutnya Sukuna tidak lagi dihajar, melainkan beradu serangan dengan Gojo. Dari sini Gojo tidak lagi bisa menggunakan serangan Red dan Blue secara biasa, karena kedua teknik ini kemungkinan sudah diadaptasi Roda Mahoraga. Jadi Gojo mau tidak mau harus meningkatkan intensitas serangannya, karena serangan Blue dan Red yang biasa sudah diadaptasi Roda Mahoraga. Pembahasan ketiga, adaptasi Roda Mahoraga ketiga dan keempat untuk Infinity dan Hollow Purple. Yap, dengan berputarnya Roda Mahoraga sekali lagi, maka tersisa 3 putaran untuk Roda Mahoraga mengadaptasi semua teknik limitless Gojo dan teori Abdikos. Sasaran berikutnya adalah Infinity dan Hollow Purple.
Karena kita tahu sendiri saat Sukuna berhasil mengcounter serangan Gojo dan akan balik menghajar Gojo dengan menggebuknya menggunakan lampu lalu lintas. Saat itu Infinity Gojo menghalangi, jadi kemungkinan besar target adaptasi roda Mahoraga berikutnya adalah Infinity. Tentu saja counter Infinity sudah ada, yaitu Domain Amplification. Tapi adaptasi yang Abdikos maksud di sini adalah bagaimana menetralkan Infinity secara permanen. Apakah Sukuna butuh senjata khusus atau mungkin teknik khusus? Semua bisa diketahui setelah roda Mahoraga bisa mengadaptasinya. Tentu saja Gojo juga tidak akan tinggal diam karena dia butuh meningkatkan serangannya. Maka teknik berikutnya kemungkinan besar adalah Holo Purple. Blue dan Red tetap digunakan untuk sekedar adu counter, tapi Holo Purple digunakan untuk mengakhiri secara instan. Pembahasan keempat, adaptasi Mahoraga terakhir untuk Limitless secara keseluruhan. Ya, bisa dibilang adaptasi dua teknik berikutnya atau dua putaran berikutnya adalah penentuan bagi Gojo dan Sukuna. Pertarungannya akan sangat dahsyat karena melibatkan hampir semua teknik Limitless. Gojo punya senjata pamungkas yaitu Holo Purple, sementara Sukuna punya senjata pamungkas yaitu Domain Amplification, dan hasil dia mengadaptasi teknik Limitless di putaran pertama dan putaran kedua. Yap, dengan dua modal ini Sukuna bisa memaksa Gojo untuk mengeluarkan Holo Purple dan Sukuna harus selamat. Jika teman-teman pikir serangannya sama seperti Holo Purple 200%, kemungkinan tidak, karena Holo Purple di sini Gojo harus dari jarak dekat dan harus sampai mati. Karena kalau dari jarak jauh dan Sukuna punya waktu untuk regenerasi, maka Holo Purple akan sukses diadaptasi. Yap, jika nantinya semua teknik Limitless berhasil diadaptasi, maka kualitas Gojo akan sama seperti Yorozu. Perfect Spear adalah teknik kemustahilan dari teknik Construction Yorozu, di mana teknik ini akan memaksa objek yang dilewati hancur karena mengganggu kesempurnaan dari bulatan sempurna. Ya, bisa dibilang ini adalah Holo Purple-nya Yorozu. Tapi karena teknik Construction telah sepenuhnya diadaptasi roda Mahoraga, maka Sukuna selalu punya cara untuk mengatasinya. Yap, kalau yang terjadi pada Yorozu ini juga terjadi pada Gojo, maka semua serangan Gojo nantinya tidak akan mempan atau bisa di counter oleh Sukuna. Pembahasan kelima, cara Gojo menang jika Limitless berhasil diadaptasi secara keseluruhan. Yap, meskipun roda Mahoraga nantinya berhasil mengadaptasi semua teknik Limitless, sebenarnya Gojo tidak otomatis kalah, sama seperti saat teknik Construction Yorozu berhasil diadaptasi roda Mahoraga. Yap, saat Perfect Spear Yorozu dihancurkan, sebenarnya saat itu Yorozu tidak kalah, Yorozu hanya pasrah karena teknik terkuatnya telah diadaptasi. Jadi dia bingung mau melawan Sukuna dengan cara apa lagi. Pilihan Yorozu saat itu adalah kabur atau menyerah, dan ya, Yorozu memilih menyerah dan mengakui kekalahannya. Itu karena Yorozu telah merasakan kejamnya cinta Sukuna. Dia pun memberikan senjata misterius sebelum kematiannya. Yap, untuk kasus Gojo, jika nantinya semua teknik Limitless berhasil diadaptasi, maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, Gojo akan mengeluarkan teknik baru yang belum pernah diketahui. Kedua, Gojo akan kabur atau mengorbankan diri. Untuk teknik baru, Abdikos sebenarnya sangat ingin Gojo memilikinya, tapi melihat bagaimana GG selama lebih dari 9 chapter hanya menggunakan modifikasi dari teknik Limitless, jadi kemungkinan Gojo akan menggunakan teknik baru sangat kecil. Maka pilihannya adalah cara kedua, yaitu Gojo kabur atau Gojo mengorbankan diri. Untuk kabur kemungkinannya ada dua, beneran kabur atau para penyihir lain yang datang ke tempat Gojo. Sementara untuk mengorbankan diri, Bombay Yuki dan Limitless Gojo sebenarnya punya persamaan, yaitu keduanya sama-sama menciptakan kemustahilan. Yuki menciptakan kemustahilan yang berupa masa virtual, sementara Gojo menciptakan kemustahilan yang berupa imaginary mesh atau masa khayalan. Yap, baik masa virtual maupun masa khayalan kemungkinan bisa dimodifikasi seenak jidat penggunanya, karena memang ini termasuk teknik kemustahilan. Jadi tidak butuh logika menciptakan seberapa besar kekuatan yang dihasilkan. Jika masa virtual dimodifikasi Yuki, seenak jidat menjadi gravitasi black hole, di mana gravitasi ini sangat kuat, bahkan setara mengecilkan bumi menjadi seukuran kelereng. Maka masa khayalan Gojo kemungkinan juga bisa dimodifikasi Gojo seenak jidat. Teori Abdikos, Gojo akan menciptakan bom yang di dalamnya berisi campuran semua teknik manipulasi ruang milik Gojo, baik itu Infinity, Blue,
red, dan purple semua jadi satu sehingga bom ini tidak bisa diadaptasi oleh roda Mahoraga. Yap, intinya Gojo akan meledakkan diri. Dari sini teman-teman pasti tidak asing dengan teori Abdikos ini, yaitu ini adalah ending Netero versus Meruem. Yap, sejak awal Gojo versus Sukuna, entah kenapa Abdikos langsung teringat pertarungan Netero versus Meruem. Bukan hanya Abdikos, banyak teman-teman kos yang juga berpikiran sama. Di situ Meruem memang terlihat menang, tapi setelah beberapa lama akhirnya dia mati karena racun dari bom Netero. Yap, Abdikos merasa endingnya Gojo akan meledakkan diri layaknya Netero. Hal tersebut membuat Sukuna seolah-olah menang, tapi endingnya efek ledakan Gojo akan membuat Sukuna mati setelah melewati beberapa waktu yang cukup lama. Atau bahkan mungkin Sukuna masih sempat bertarung lagi dengan Kashimo, tapi ujung-ujungnya efek ledakan Gojo dirasakan Sukuna di tengah-tengah pertarungan. Kebayang nggak sih? Sukuna sudah menang tapi tiba-tiba langsung muntah-muntah karena serangan kematian dari Gojo. Dengan begitu peran Kenjaku menjadi lebih masuk akal karena sudah tidak ada lagi Gojo dan Sukunanya sudah sekarat. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.